Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Ibu ya. Nah, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang prinsip ekonomi dan motif ekonomi. Ibu ingatkan lagi, ini materi ada di buku ekonomi kelas 10 bab 1 ya. Oke. Sebenarnya motif ekonomi sudah ada di video selanjutnya. Jadi kalau mau pembelajarannya full atau lengkap itu bisa lihat video sebelumnya ya juga. Nah, tapi di sini Ibu akan jelasin lagi apa itu motif ekonomi. Jadi, motif ekonomi itu adalah dorongan yang berasal dari dalam diri yang mampu membuat orang melakukan kegiatan ekonomi. Bisa dikatakan motif ekonomi ini alasan seseorang melakukan kegiatan ekonomi ya. Oke, selanjutnya yaitu macam-macam motif ekonomi. Nah, jadi ada 3 macam motif ekonomi, yaitu motif kegiatan produksi, motif kegiatan konsumsi, dan motif kegiatan distribusi. Nah, motif kegiatan produksi ini adalah artinya alasan seseorang melakukan produksi. Kalau yang kegiatan konsumsi berarti alasan seseorang melakukan konsumsi. Kalau yang motif kegiatan distribusi berarti alasan seseorang melakukan kegiatan distribusi. Nah, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Kalau konsumsi adalah kegiatan menghabiskan barang dan jasa. Yang distribusi adalah menyalurkan barang dan jasa. Nah, dalam motif kegiatan produksi itu dibagi menjadi 2 lagi, ada motif ekonominya dan motif non-ekonomi. Nah, motif yang ekonomi itu untuk memperoleh keuntungan. Jadi gini, ketika kamu buat satu barang, kemudian kamu jual, itu berarti kamu harapannya adalah mendapat untung kan ya. Nah, tapi ada juga kegiatan produksi yang motifnya non-ekonomi. Nah, contohnya seperti ini kan sekarang lagi masa pandemi nih. Terus ada suatu konveksi yang dia buat masker, kemudian maskernya dibagikan kepada dokter-dokter atau suster yang ada di rumah sakit secara gratis. Tujuannya adalah untuk membantu. Itu termasuk motif yang non-ekonomi. Oke. Kemudian kalau yang konsumsi, motif ekonominya apa sih? Untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya. Jadi ketika kamu beli makanan yang kamu mau dan saat juga kamu lapar, berarti kan kamu memenuhi keinginan dan kebutuhan kamu kan. Nah, itu setelah kenyang itu mendapatkan kepuasan. Oke. Kalau yang motif non-ekonominya yaitu untuk bertahan hidup. Jadi pernah gak sih kamu ngerasa kayak malas banget makan tapi harus makan, kalau enggak nanti sakit, kalau enggak nanti mahnya kumat. Itu sebenarnya kayak kamu makan tapi itu karena suatu keharusan gitu kan untuk bertahan hidup. Nah, distribusi ini ada motif ekonomi dan non ekonomi sama ya. Kalau yang motif ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Jadi gini, orang yang melakukan menyalurkan barang itu disebut distributor ya. Distributor ini dia akan memperoleh keuntungan dari harga jual lebih. Jadi gini, ketika dia ngambil di perusahaan itu harganya seandainya Rp1.000, kemudian ketika dijual ke pengecer atau ke warung-warung gitu itu jadi Rp1.500, berarti yang menjadi untungnya adalah Rp500 per pcs. Kalau motif non-ekonomi untuk membantu orang lain nih, apa nih kira-kira ketika kegiatan penyaluran membantu orang lain? Contohnya gini ya, kayak koperasi. Jadi gini, ada lembaga yang menyalurkan ke koperasi masyarakat, menyalurkan pupuk seandainya. Jadi kan sebenarnya dia tetap jual sih, dia tetap jual dengan harga perusahaan, tapi dia tidak mencari keuntungan. Yang penting para petani itu bisa dapat harga pupuk dengan murah. Nah, itu sebenarnya yaitu motif ekonomi. Motif non ekonomi ya. Itu yang motif non ekonomi, yaitu untuk membantu orang lain. Oke. Untuk motif ekonomi
Bila ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis di komentar ya. Sekarang ke pembagian ilmu ekonomi. Secara umum, pembagian ilmu ekonomi itu ada 3, dibagi menjadi 3, yaitu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif yaitu bekerja dengan mengumpulkan informasi-informasi faktual mengenai masalah ekonomi. Ekonomi deskriptif ini menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Jadi yang deskriptif ini dia mendeskripsikan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Kalau teori ekonomi itu dari fakta-fakta tadi itu digeneralisasi kemudian membentuk sebuah teori. Nah, dalam teori ekonomi ini juga ada itu dikelompokkan menjadi 2 ya. Yaitu secara makro dan secara mikro. Nah, kalau yang makro itu mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Sedangkan kalau yang mikro itu ilmu ekonomi mempelajari perilaku individu dan rumah tangga ya. Oke. Untuk yang ketiga, ekonomi terapan adalah cabang ilmu yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Jadi gini, kalau di sini adalah mengumpulkan faktanya, kemudian ini dijadikan teorinya, ini penerapannya. Itu ya pembagian ilmu ekonomi. Selanjutnya yaitu metodologi ilmu ekonomi. Apa sih metodologi itu ya? Metodologi itu adalah metode atau alat yang digunakan untuk mengkaji suatu objek dalam ilmu ekonomi ya. Metodologi ilmu ekonomi yang pertama yaitu melakukan observasi dan memilih teori. Jadi gini, contohnya kamu berada di suatu daerah, kemudian kamu mengobservasi daerah tersebut, mengobservasinya misalnya observasi kenaikan harga. Nah, kemudian kamu hubungkan dengan teori yang ada di ilmu ekonomi ya. Jadi teori ini dengan observasi. Jadi ternyata terjadi kenaikan harga ini karena disebabkan oleh inflasi. Inflasi kan kenaikan harga secara terus-menerus ya. Nah, itu yang dimaksud dengan melakukan observasi dan memilih teorinya. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan serta menentukan variabel dan hipotesis. Ketika kamu melakukan penelitian, setelah kamu tahu masalahnya apa penyebab dari harga naik, contohnya apa penyebab dari harga naiknya terus-menerus tuh. Nah, kamu buat kamu tentukan variabel apa yang akan kamu teliti dan kamu tentukan hipotesisnya. Hipotesis itu dugaan sementara ya. Oke, selanjutnya yaitu menggunakan asumsi dan model. Nah, maksudnya gini, asumsi itu berarti anggapan dasar ya, kemudian modelnya bisa menggunakan model diagram aliran sirkuler atau yang sering disebut dengan circular flow diagram. Nah, kita bisa menggunakan model itu. Tergantung kan ada yang 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor. Nah, tergantung kamu melakukan penelitiannya di secara mikro atau secara makro. Anggaplah kamu pakai yang mikro, berarti hanya rumah tangga konsumsi, rumah tangga keluarga dan perusahaan kaitannya ya. Oke, ini tentang metodologi ilmu ekonomi. Kegunaan ilmu ekonomi ada 4 kegunaan, yaitu mengajarkan cara berpikir yang dapat kita gunakan sehari-hari. Seperti gini ya, ekonomi ini adalah pelajaran yang sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana kamu memanage uang yang kamu punya jadi cukup untuk memenuhi semua kebutuhan kamu. Kemudian yang kedua, memahami masyarakat dengan baik. Dalam ekonomi itu ada pola ya, maksudnya gini, ketika harga naik tentunya
konsumen itu akan mengurangi untuk membeli barang kan. Ketika harga barang turun, itu konsumen akan membeli barang secara maksudnya akan lebih banyak membeli barang. Jadi gini, kamu bisa paham itu dengan dari ilmu ekonomi, karena itu adalah suatu pola ya. Memahami persoalan global. Jadi gini, dengan ilmu ekonomi kamu bukan hanya memahami masalah-masalah yang terjadi di sekitar wilayah kamu, tapi juga secara internasional ya, atau secara nasional. Kemudian membuat kita menjadi pemilih yang kompeten. Kita kan harus menentukan pilihan nih, kebutuhan mana dulu yang harus kita penuhi. Nah, kalau kita asal memilih tanpa kita tahu ilmunya, itu kan tentunya tidak sesuai ya. Mungkin bisa jadi kita memilih yang sesuai keinginan kita. Nah, sebenarnya sebaiknya kita memilih itu punya dasarnya. Oke, itu kegunaan ilmu ekonomi. Sampai di sini sudah jelas semuanya? Bila sudah jelas, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa bila ada yang tanyakan, boleh tanyakan di komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Nanti selanjutnya kita akan membahas tentang ekonomi syariah ya, itu masih di bab 1. Silakan ikuti terus upload video terbaru, karena insya Allah nanti bukan hanya ekonomi tapi pelajaran-pelajaran lainnya juga akan Ibu jelaskan. Oke, jaga kesehatan selalu ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.